Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofrina Suryadewi, mahasiswi PLP dari UIN Sunan Kalijaga. Saya di sini akan menggantikan Bu Anis untuk menjelaskan mata pelajaran kimia pada materi hidrokarbon. Pada materi hidrokarbon ini terdapat beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu kekhasan atom karbon, yang kedua yaitu struktur atom karbon, dan yang ketiga yaitu tata nama senyawa alkana. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan materi hidrokarbon, kita harus mengetahui dulu apa itu hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa karbon sederhana yang terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Senyawa hidrokarbon ini biasanya terdapat dalam komponen utama minyak bumi dan gas alam. Namun, di kehidupan sehari-hari, kita juga dapat menjumpai senyawa hidrokarbon tersebut. Contohnya, dalam bensin, oli, gas LPG, aspal, lilin, dan lain sebagainya. Kita masuk pada topik pembahasan materi hidrokarbon yang pertama, yaitu kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon yang pertama yaitu dapat membentuk 4 ikatan kovalen. 4 ikatan kovalen yang dimiliki oleh atom C dapat membentuk rantai yang panjang dengan berbagai bentuk dan kemungkinan. Kenapa bisa begitu? Coba lihat dulu ya konfigurasi dari atom C. Atom C itu mempunyai nomor atom 6. Kemudian kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p2. Nah, dari konfigurasi elektron tersebut dapat dinyatakan bahwa elektron valensinya itu ada 4. Ya kan? Ada 4. Ini 4. Ini 2. Terus ini 2. Nah, jumlahnya 4. Kemudian keempat elektron valensi itu dapat digambarkan sebagai tangan ikatan. Nah, mana tangan ikatan? Ini ya. Ini tangan ikatan biasanya disebut tangan ikatan atau elektron valensi. Nah, keempat elektron valensi ini dapat membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain dan membentuk ikatan kovalen. Nah, ini disebut dengan elektron valensi. Valensi. Atau tangan ikatan. Ya, gini. Kemudian kekhasan yang kedua yaitu membentuk ikatan jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon jenuh itu jika semua ikatan karbonnya mempunyai ikatan tunggal. Seperti contoh pada gambar di slide ya. Itu ikatannya tunggal. Terus ini juga tunggal. Ini tunggal. Ini tunggal. Nah, hidrokarbon jenuh itu jika ikatan pada rantai atomnya itu tunggal. Kemudian hidrokarbon tak jenuh itu jika mengandung ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Contoh dari hidrokarbon tak jenuh itu ada pada slide juga. Di situ ada rantai yang terdapat rangkap 2. Contohnya seperti ini. Yang ini ya. Ini rangkap 2. Kemudian yang sebelahnya ini
ada rangkap 3-nya. Nah, ini. Nah, itu contoh dari hidrokarbon tak jenuh. Kekhasan atom karbon yang ketiga yaitu membentuk rantai terbuka dan tertutup. Rantai terbuka nama lainnya yaitu rantai karbon alifatik. Kalau yang rantai tertutup itu nama lainnya rantai karbon siklik. Mulai dari yang pertama dulu ya. Rantai karbon alifatik merupakan rantai karbon terbuka yang berbentuk lurus maupun bercabang. Nah, contohnya seperti ini. Pada senyawa pentana ini, rantainya lurus. Jadi ini termasuk rantai karbon alifatik berbentuk lurus. Kemudian contoh yang kedua, 2,2,4 trimetilpentana ini merupakan contoh dari rantai karbon alifatik bercabang. Nah, ini cabangnya ya. Ini cabangnya. Kemudian ini rantai utamanya. Nah, gini. Ini merupakan contoh dari rantai karbon alifatik berbentuk bercabang. Kemudian yang kedua, rantai karbon siklik atau tertutup. Rantai karbon siklik ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, karbosiklik. Karbosiklik adalah senyawa karbon siklik yang rantai lingkarnya hanya terdiri dari atom C saja. Nah, contohnya seperti pada senyawa benzena. Pada senyawa benzena ini, dalam rantai karbonnya, ini hanya terdapat atom C saja ya. Ini C, tuh, C semua. Gitu. Kemudian kalau yang heterosiklik adalah senyawa karbosiklik yang di dalam rantai lingkarnya terdapat atom lain selain atom karbon. Terdapat atom lain. Nah, contohnya pada senyawa piridina. Pada senyawa piridina ini, dalam rantai karbosikliknya ini terdapat rantai yang beda sendiri. Atom yang beda sendiri, maaf. Atom yang beda sendiri. Ini ada atom N yang beda sendiri ya. Nah, gitu. Itu merupakan contoh dari heterosiklik. Kemudian untuk topik pembahasan yang kedua yaitu struktur atom karbon. Berdasarkan kemampuan atom karbon yang dapat berikatan dengan atom karbon lain, itu dibedakan menjadi beberapa jenis atom karbon. Yang pertama, yaitu atom karbon primer. Atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Contohnya pada gambar ini, ya. Contohnya pada gambar ini, yang dilingkari itu merupakan atom karbon primer, mengikat satu atom karbon C lain ini, mengikat satu atom karbon lain. Contohnya ini, terus ini. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat dua karbon tetangga. Kalau tadi itu yang primer itu kan satu ya, kalau yang ini dua. Nah, kalau yang dua contohnya seperti ini. Yang dilingkari ini merupakan atom karbon sekunder. Nah, atom karbon yang ini itu mengikat satu, dua, gitu. Mengikat dua atom karbon tetangga. Kalau atom karbon yang ini itu mengikat dua juga, satu, dua. Nah, maka dari itu dinamakan atom karbon sekunder. Kemudian jenis yang ketiga yaitu atom karbon tersier. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat tiga atom karbon tetangga. Contohnya seperti ini. Yang dilingkari ini merupakan atom karbon tersier. Nah, atom karbon tersier itu kan mengikat tiga ya. Contohnya yang ini dilingkari. 1, 2, 3. Nah, itu.
3 atom karbon tetangga. Kemudian jenis yang keempat yaitu atom karbon kuarterner. Atom karbon kuarterner adalah atom karbon yang mengikat 4 atom karbon tetangga. Contohnya pada struktur yang ini. Yang dilingkari itu merupakan jenis atom karbon kuarterner. Ini mengikat 4C ya. 1, 2, 3, 4. Gitu. Kemudian, topik pembahasan yang ketiga yaitu tata nama senyawa alkana. Senyawa alkana merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang paling sederhana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatan pada atom karbonnya itu tunggal. Nah, kemudian penamaan senyawa alkana menggunakan akhiran ana. Nah, nanti ada deret homolog atau urutan susunan struktur senyawa alkana. Nah, itu untuk penamaannya nanti belakangnya ada ana, akhiran ana gitu. Kemudian ini untuk rumus umum alkana. Rumus umum alkana itu CnH2n plus 2. Pada alkana terdapat deret homolog. Nah, deret homolog ini merupakan urutan susunan struktur senyawa alkana. Pada penamaan senyawa alkana itu diakhiri dengan ana. Nah, jika C-nya jumlahnya 1, maka namanya metana. Jika C-nya jumlahnya 2, namanya etana. Kalau C-nya 3, berarti propana. Kalau C-nya 4, berarti butana. Kalau C-nya 5, berarti pentana. Kalau C-nya 6, heksana. C-nya 7, berarti heptana. Kalau C-nya 8, oktana. Kalau C-nya 9, nonana. Kalau C-nya 10, itu dekana. Nah, jika kalian ingin lebih mudah dalam menamai senyawa alkana, itu kalian harus hafal struktur-struktur ini dengan namanya. Ini merupakan dasar dari tata nama senyawa alkana, gitu. Kemudian tata nama senyawa alkana. Tata nama senyawa alkana ini ada alkana rantai lurus dan alkana rantai bercabang. Kita belajar alkana rantai lurus terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk urutan penamaan senyawa alkana rantai lurus, itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu dihitung dulu jumlah atom C-nya. Fokus jumlah atom C, kemudian dihiraukan dulu untuk atom H-nya. Kemudian yang kedua, dimulai dengan huruf N. N itu artinya normal. Karena rantainya lurus, jadi ditambahi huruf N depannya, normal gitu. Lalu, dituliskan nama alkananya. Nah, jangan lupa tulis tanda hubungnya. Tanda hubung itu seperti ini. Antara N dengan nama alkananya. Nah, contoh ya. Ini contohnya dihitung jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian ditulis dulu huruf N-nya di sini. Kemudian tanda hubungnya. Nah, kemudian tadi C-nya kan ada 4. Kalau 4 itu berarti butana gitu. Kemudian contoh yang kedua, C-nya dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian kita tulis N-nya dulu dan tanda hubung. Kemudian C-nya kan ada 5. Berarti apa? Pentana gitu. Sebelum kita belajar tata nama senyawa alkana,
untuk alkana rantai bercabang, kita harus memahami dulu gugus alkil. Nah, senyawa alkana tuh dapat loh memiliki cabang yang disebut dengan gugus alkil. Apa itu gugus alkil? Gugus alkil bisa disebut dengan alkana yang telah kehilangan satu atom H. Penamaan gugus alkil ini sebenarnya disesuaikan dengan nama alkananya. Jadi sesuai dengan deret homolog tadi ya, yang ada di alkana. Tapi dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Jadi tadi contohnya ada metana. Itu kalau di gugus alkil jadinya metil gitu. Nah, rumus umum alkil yaitu ini. CnH2n plus 1. Misalnya metil. Metil itu CH3. CH3 dari rumus ini ya. C-nya ada 1. Ya, N-nya 1 kan. Kemudian H-nya 2. N-nya 1 tadi 2 kali 1 plus 1 berarti 3. Gitu. Nah, berikut ini contoh struktur dari metil. Metil itu merupakan alkil yang paling sederhana. Kenapa? Karena C-nya cuma ada 1. Nah, ini contohnya ya. C-nya itu jumlahnya 1. Kemudian H-nya itu ada 3. 1, 2, 3. Kemudian tangan C1-nya, tangan ikatan C1-nya ini, itu bisa mengikat atom C lain, gitu. Oke, jadi pada gugus alkil ini juga memiliki deret homolog untuk memudahkan kalian pada saat memberi nama senyawa alkana. Contohnya ini ya, rumus molekulnya C-nya 1, itu namanya metil. Kalau C-nya 2, itu etil. C-nya 3, itu propil. C-nya 4, butil. Kalau C-nya 5, itu pentil. Kalau C-nya 6, heksil. Kalau C-nya 7, heptil. Kalau C-nya 8, oktil. C-nya 9, nonil. Kalau C-nya 10, dekil. Jadi kalau misal kalian hafal deret homolog ini, kalian akan lebih mudah dalam memberi nama senyawa pada alkana. Oke, kemudian kita belajar tata nama senyawa alkana untuk alkana rantai bercabang. Ini tolong diingat-ingat ya, untuk urutan penamaan senyawa alkana agar kalian lebih mudah saat mengerjakan soal penamaan senyawa alkana. Pertama, tentukan dulu rantai C terpanjang pada alkana. Nah, itu kalian nentuinnya fokus pada atom C. Kemudian dicari rantai C terpanjang. Nah, kemudian tentukan juga cabang dari alkana, yakni gugus alkil. Lakukan penomoran pada senyawa alkana, yakni rantai C terpanjang dengan penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang atau gugus alkil. Kemudian, jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil yang sama, cukup ditulis 1 kali gugus alkil dengan diberi awalan misal di jika memiliki 2 gugus alkil. Nah, ini di itu jika ada 2 gugus alkil yang sama, kemudian tri itu 3, tetra 4, penta itu 5. Nah, contohnya ini ya. 2,3 dimetil pentana. Nah, ini. Pertama kita nentuin dulu rantai terpanjangnya. Ini rantai terpanjangnya. Kemudian kita nulis nomornya dari yang paling dekat dengan cabang. Nah, ini kan cabangnya. Kemudian kita nomorin dari sini 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, kemudian ini untuk cabangnya, ini berada pada nomor 2 dan 3. Berarti kita tulis 2 sama 3. Nah, berhubung ini sama cabangnya, yaitu metil kan. C-nya cuma ada 1, ya kan? C-nya ada 1. Berarti kalau ada 2 gugus alkil yang sama, gini tuh cukup ditulis 1 aja. 1 kali gugus alkilnya, metil. Namun dikasih awalan di, karena ada 2 gugus alkil yang sama. Kemudian kita tulis nama rantai utamanya, yaitu pentana, gitu. Selanjutnya, alkil ditulis menurut urutan huruf alfabet. Misal, ada gugus metil dan etil. Secara alfabet, E itu lebih dahulu dibanding M, maka ditulis etil terlebih dahulu lalu metil. Berarti etil metil. Contohnya seperti ini. Ini contohnya. 4 etil, 2 metil heksana. Oke, kita tentuin dulu ya rantai utamanya mana. Ini rantai utamanya. Kemudian kita nomorin dari yang paling dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk cabangnya mana ini? Ini ya. Ini cabangnya. Nah, untuk cabang yang pertama ini C-nya kan cuma ada 1. Berarti ini namanya metil. Ini C-nya cuma ada 1. Kemudian kalau yang ini C-nya ada 2. Berarti namanya apa? Etil. Gitu. Nah, kemudian kita tulis dulu. Karena ini diurutin sesuai alfabet, berarti kita tulis dulu untuk nomor gugus alkil yang etil. Berarti kita tulis 4. Kemudian ditulis etil. Kemudian kita tulis nomor gugus alkil yang kedua, yaitu metil. 2 metil. Gitu. Kemudian kita tulis nama rantai utamanya, yaitu kan ini C-nya ada 6, berarti heksana. Gitu. Nah, secara singkat, penulisan nama alkana seperti ini. Posisi alkilnya, kemudian nama alkil, kemudian rantai utama. Jadi, nomor, kayak ini tadi ya, nomor, kemudian nama alkilnya apa, terus rantai utamanya, gitu. Nah, ini contoh dari alkana rantai bercabang. Contoh yang pertama, kita tentuin dulu rantai terpanjangnya. Nah, ini rantai terpanjangnya ya. Kemudian kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Setelah itu, kita tentukan posisi alkilnya itu di mana sih? Posisinya ini itu di nomor 2. Kemudian nama alkilnya ini apa sih? C-nya kan cuma ada 1, berarti metil. Kemudian kita beri nama untuk rantai utamanya. C-nya kan ada 4. Berarti namanya butana. Gitu. Kemudian kita masuk pada contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini kita tentukan dulu rantai terpanjangnya mana. Ini ya rantai terpanjang, kemudian kita tentukan cabangnya itu mana. Nah, ini cabangnya. Kemudian kita kasih nomor untuk rantai yang terpanjang dan yang paling dekat untuk penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Nah, berhubung ini cabangnya sama-sama di tengah, di sini kan, berarti kita kasih nomor dari sini. 1, 2, 3, 4.
Kemudian kita tentukan ini cabangnya ini sama atau enggak namanya. Karena ini pada cabangnya ini C-nya sama, C-nya cuma ada satu kan, sama-sama satu. Berarti kita menggunakan aturan yang di, tri, tetra, atau penta. Itu ya. Kita lihat dulu, ini posisi cabangnya pada nomor berapa? Pada nomor 2 sama 3, kemudian ditulis di sini. Nah, cabangnya sama. Cabang yang sama ada 2, berarti dikasih tulisan di. Nama cabangnya yaitu metil. Kemudian untuk nama rantai utamanya, tadi C-nya kan ada 4, berarti ditulis butana. Gitu. Kemudian untuk contoh yang ketiga. Pertama yaitu tentuin dulu rantai utama atau rantai terpanjangnya. Nah, ini rantai terpanjang. Kemudian kita tentuin dulu cabangnya mana. Ini cabangnya. Nah, ini cabangnya. Kalau yang ini C-nya ada 2. Kalau yang ini cabangnya C-nya ada 1. Berarti beda ya namanya nanti. Kemudian ini karena cabangnya ini beda, berarti kita menggunakan aturan yang diurutin dengan huruf alfabet. Ya. Sebelumnya kita harus memberi nomor dulu ini dari yang dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5. Rantai utamanya ada 5C. Nah, kemudian kita tulis untuk nomor dari cabang yang huruf alfabetnya lebih depan, yaitu E. Kalau etil sama metil, tadi seperti aturan yang tadi, itu yang didahulukan yaitu etil. Berarti kita tulis nomor dari cabang yang etil dulu, 3, etil, terus nomor cabang dari metil yaitu 2, metil, kemudian nama rantai karbon utamanya yaitu pentana, gitu. Jadi 3 etil, 2 metil, pentana. Lanjut, di sini ada latihan. Latihan. Ini langsung aja ya, nomor 1. Nomor 1, C-nya itu ada berapa ini C-nya? 1, 2, 3, 4, terus 5. Nah, kalau 5 itu berapa? Apa namanya? Pentana. Karena 5. Dan ini rantainya lurus kan? Ini rantainya lurus. Kalau rantainya lurus berarti dikasih apa? N. N sama dengan normal. Berarti N pentana. Gitu. N pentana. Kemudian untuk yang nomor 2, untuk yang nomor 2, itu kita tentuin dulu rantai utamanya itu yang mana. Nah, rantai utamanya yang paling panjang ya. Berarti ini, seret. Berarti yang ini apa ini? Ini adalah cabang. Nah, C-nya ada 1, berarti metil. Karena ini cabangnya ada di tengah-tengah, berarti kita namanya nomorin rantai utamanya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk penamaannya, kita tulis dulu nomor cabangnya. Nah, cabangnya ini berada di nomor berapa ini? 3. Kemudian, kita tulis, ini nama cabangnya ini apa ini? Karena C-nya cuma 1, berarti
metil. Metil. Kemudian rantai utamanya. Nama rantai utamanya karena di sini C-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya apa? Pentana. Pentana. Oke, berarti nomor 2 namanya 3-metil pentana gitu. Kemudian yang nomor 3, kita tentuin dulu rantai yang paling panjang tuh yang mana nih buat rantai utama. Jadi sini ya. Seret. Nah, ini rantai paling panjang. Kemudian kita lihat dulu cabangnya. Cabangnya itu mana? Cabangnya sini. Sama ini. Nah, ini cabangnya ini. Kemudian kita nomorin dulu, nomorin rantai utamanya. Yang paling dekat dengan cabang tuh yang mana? Yang sini kan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita lihat dulu cabang yang sini ini C-nya cuma ada 1, berarti metil. Kalau di sini C-nya ada berapa ini? 2, berarti etil gitu. Seperti pada contoh tadi ya, itu kalau ada metil sama etil berarti yang didahulukan yang mana? Yang etil kan, karena abjadnya lebih dulu yang etil gitu. Etil ini pada nomor berapa ini cabangnya? Pada nomor 3, berarti 3. 3 etil, 3 etil, terus ini yang metil ini pada nomor berapa ini? Nomor 2. Berarti 2 metil. 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 Terus ini untuk rantai utamanya itu C-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti kalau 7 itu apa? 7 heptana. Heptana. Berarti untuk yang nomor 3 ini nama senyawanya yaitu 3 etil 2 metil heptana gitu. Nah, ini untuk yang nomor 4 kita tentukan dulu rantai karbon terpanjangnya. Ini ya, rantai karbon terpanjang. Kemudian kita tentukan cabangnya dulu. Ini cabangnya. Kemudian ini cabangnya. Kemudian kita kasih nomor dari yang paling dekat dengan cabang. Sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gini. Nah, kemudian
kita tentu ini cabangnya sama apa enggak ya namanya? Kalau yang ini C-nya 1, berarti apa namanya? Metil. Kalau ini C-nya 2, berarti namanya apa? Etil, gitu. Berarti kalau nama cabangnya beda, kita menggunakan aturan yang diurutin sesuai huruf alfabet. Berarti kita, kalau metil sama etil berarti duluan mana? Etil ya? Etil. Berarti kita tulis nomor cabang yang etil dulu. Nomor cabangnya berapa ini? Ya, nomor cabang yang etil itu berapa? 4. 4 ya. Ditulis di sini 4. Jangan lupa tanda penghubungnya 4 etil. 4 etil. Kemudian tanda penghubung lagi. Nomor dari cabang yang kedua yaitu metil tadi. 2 metil. Metil. Karena di sini untuk rantai utamanya itu ada 6, berarti kita kasih nama heksana. Heksana. Oke, berarti untuk nomor 4 ini namanya 4 etil, 2 metil, heksana. Kemudian kita mengerjakan nomor 5. Nomor 5 ini disuruh untuk menggambarkan struktur dari 3 etil, 5 propil, oktana. Nah, ini apa yang harus kita gambar terlebih dahulu? Yang harus kita gambar terlebih dahulu yaitu rantai utamanya. Rantai utamanya itu mana? Oktana. Nah, kita gambar dulu ya.
Oke, setelah kita gambar rantai utamanya, ini C-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah kita kasih nomor, kita gambar yang 5 profil cabangnya. Ini berarti cabangnya itu berada di posisi nomor 5, berarti sini ya. Nah, karena ini ada tangan satu lagi, ini kan, berarti hanya menjadi 1. Nah, ini hanya jadi 1 ya. Diganti jadi 1. Kemudian profil. Kalau profil tuh berapa C-nya? C-nya 3. C. Nah, gini. Kemudian cabang yang kedua ini 3 etil, berarti cabangnya di posisi nomor 3. Kemudian dikasih tangan. Nah, berhubung ini hanya masih 2, kita hapus dulu. Kita hapus dulu hanya, kemudian kita ganti menjadi 1. Sebenarnya 1 ini juga nggak usah ditulis, nggak apa-apa, tapi ini cuma untuk agar kalian tahu aja. Kemudian etil. Etil itu berarti cabangnya berapa? 2. Nah, gini ya. Gini. Ini merupakan gambaran struktur senyawa 3 etil, 5 propil, oktana. Gitu. Kemudian kita masuk ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini siklo. Jadi udah dibahas kan siklo. Siklo itu merupakan rantai tertutup. Rantai tertutup jadi harus gini. Kemudian butana. Butana itu C-nya jumlahnya berapa? 4. Berarti gambarnya gimana? Ini. CH CH2, kemudian ada tangannya ke sini sama ke sini. Dan CH2 lagi. Kemudian tangannya ke sini, CH2 lagi. Kemudian ke sini, CH2. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan contoh dari, ini merupakan gambaran dari struktur senyawa siklobutana. Ini. Terima kasih. Semoga paham ya. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan tanya di grup WA ataupun silahkan chat pribadi ke WA saya ya. Oke, terima kasih.